Nanti pemilu akan masuk ke putaran kedua, dan yang di putaran kedua nanti tinggal Jokowi sama Prabowo. Tolong Cak Nun support Prabowo, saya bilang gitu loh. Lah Prabowo ini juga jalur tolong aku, mau aku, yang gitu kan jawaban saya mas. Kan gitu kan, oh, Prabowo dia nggak jalur tolong aku. Nah dulu ketika dia dibilang penculik, dulu yang pasang badan siapa? Siapa dulu yang bawa Prabowo kemana-mana ketika dia dituduh penculik dan semua orang buang muka dari dia? Saya bawa dia ke Padang Bulan, saya bawa dia ke Jogja, saya bawa dia di depan massa 30.000 orang, dan mereka bilang penculik, tak gebrak mejanya berat. Siapa yang yakin Prabowo menculik? Kalau saya ngacung ya. Saya tahu mereka juga tidak ada yang punya bukti, ya cuma isu kok. Perkara dia menculik atau tidak, aku juga tahu. Yang penting saya ambil sisi, siapa yang yakin? Tidak ada yang yakin. Tapi kan siapa yang berani di depan begitu banyak orang? Dulu tuh mobilnya dipakai Prabowo aja tidak berani kok mas. Di zaman reformasi itu tidak ada yang berani. Tapi alhamdulillah saya temani dengan santai. Saya bertengkar sama Pak Amin Rais gara-gara Prabowo ke rumah saya di Jogja. Saya dinesoni sama mereka ngomong. Terus saya bilang, Kang, wes sak kalimat mari meneng ya. Sak kalimat meneng wes, mari meneng ya wes ya. Tak tutup diklek. Tuh, itu demi Prabowo. Nah, jadi itu poin pertama untuk pertanyaan kedua. Teman-teman sekalian, saya ini penasehat SAR DIY mas, Search and Rescue. Jadi teman-teman satu kalau naik Gunung Merapi saya ikut. Ketika erupsi saya naik mas, untuk memastikan berapa lama lagi erupsinya. Itu saya naik jam 2 malam hanya dengan 4 orang anggota SAR. Saya naik ke, kalau Mbah Marijan itu 12,5 kilo di bawah puncak, saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Dan itu kejar-kejaran sama asap, sama wedus gembel. Kalau Allah tidak sayang sama saya sudah mati oleh wedus gembel. Tapi saya naik mas untuk memastikan, karena saya tidak tega sama korbannya. Waktu itu kelompok korban Merapi itu ada 193 titik pengungsian. Yang diketahui wartawan paling 2-5 titik pengungsian yang dimuat di koran dan TV. Karena tidak mungkin dijangkau oleh teman-teman tempat-tempat lain. Nah, saya datang ke semuanya dan saya tidak tega sama mereka. Karena sudah tidak tega banget, akhirnya saya nekat, malam itu saya berangkat ke atas. Saya pelajari Merapi itu apa, getarannya bagaimana, siapa yang menghuni sana, ada energi liar apa, ada energi resmi apa, saya pelajari. Saya naik beneran, dan saya menemukan, ketemu dan seterusnya. Dan saya turun subuh-subuh, saya umumkan sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi dari Merapi 8 November 2010 kalau nggak salah. Tanggal 8 November. Jadi kalau saya salah Allah menghukum saya, tapi kalau saya benar bersyukurlah sama Allah. Pokoknya sudah ada kesepakatan tidak ada erupsi lagi. Loh, kita umumkan loh mas. Benar-benar saya umumkan, dan itu nekat saya. Karena ya Allah saya tidak tega, terus gimana saya? Saya berani mengumumkan ini karena demi ketidaktegaan saya kepada manusia yang menjadi korban Merapi. Gitu ya mas ya. Termasuk soal mitos Nyero gitu, saya ingin katakan sama Anda. Pada pertemuan di Keraton 2 tahun yang lalu, di mana seluruh raja-raja Nusantara yang satu segmen, jadi ini ada kumpulan Keraton Nusantara yang dibawa koordinasi Keraton Solo, Pangeran Gunarso Almarhum, ada yang dibawa koordinasi Keraton Jogja. Nah, yang Keraton Jogja suatu hari kumpul dengan raja-raja dari mana-mana, sultan dari mana-mana, dan saya nekat mengumumkan mulai malam hari ini tidak ada lagi hubungan antara keraton-keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Berdiri di sini, kalau ada yang membantah silakan sekarang, kalau tidak ada saya turun. Itu di forum keraton. Nekat aku mas. Ternyata tidak ada reaksi, dan si sultan juga tidak masalah karena dia tahu siapa yang bicara. Itu kira-kira yang tidak saya umumkan kepada Anda. Kalau saya umumkan nanti Anda kaget juga. Jebul yang menggere kan gitu kan. Oke, poin kedua saya kira gini loh mas. Nggak bisa mas, kita kayaknya butuh pertolongan Tuhan juga. Kita butuh perhitungan bumi langit, nggak hanya bumi itu, nggak hanya langit toh. Mistis rohaniyah fatal ya tidak. Tapi kalau sekuler bumi itu ya jangan. Saya kira kita harus mengelaborasi dialektika atas bawah untuk soal itu. Karena alam juga akan ikut berperan. Karena alam ini sama Tuhan juga diserahin sama pawangnya. Jadi ada kepala dinas hujan, ada kepala dinas gunung, ada sekjen asap, ada sekjen suhu, ada macam-macam.
Kan Tuhan menumbuhkan rambut Anda kan tidak hanya kun fayakun, tapi dia juga pasang staf-staf yang dikasih Tuhan ke Anda hanya 4 malaikat atau mungkin 12 yang Anda tahu namanya, tapi kan jumlah malaikat sangat banyak. Anda tolong berpikir liberal soal begini ini. Misalnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj yang dikasih tahukan ke Anda cuma sekali, pada dia seminggu 3 kali paling tidak. Cumanya dikasih tahukan cuma sekali gitu loh. Gitu loh. Makanya ada rahasia. Jadi Tuhan itu kalau ngomong itu ada yang sifatnya perintah, ada yang sifatnya diskusi, ada yang sifatnya goda. 3 macam. Yang goda itu supaya Anda mencari, yang diskusi supaya Anda membantah dan berdialektika. Misalnya fankihu ma tobalakum, oke, kawinilah 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut merasa tidak adil, 1 saja. Itu kan, itu satu tahap. Nanti tiba-tiba Tuhan ngomong sebenarnya sih aslinya kamu gak akan pernah bisa adil. Dan itu kan, loh kenapa nggak sejak awal Tuhan bilang itu? Karena Tuhan memberi peluang kepada dialektika berpikirnya manusia. Misalnya Tuhan gini, terus gue kawino papa gak apa-apa, tapi nek merasa tidak adil 1 aja ya. Terus Anda sama Tuhan bilang, pun khawatir adil ya pulau kan? Berani bilang sama Tuhan gitu? Tenang ya Allah, tenanglah, aku adil kok. Nggak berani dong. Kalau Tuhan bilang kalau kamu takut, maka kita pasti akan, ya kalau 1 aja, saya nggak akan bisa keluar. Itu kan kalau manusia punya tawadhu, punya rasa tahu diri. Nah karena manusia nggak tahu diri, akhirnya Tuhan kasih patokan. Karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Nah jadi Mas, 2014 menurut saya sangat concern. Saya sangat concern dan saya akan melakukan apapun yang mampu saya lakukan untuk supaya Indonesia selamat. Gitu. Apapun saja. Dan untuk itu karena waktunya belum terlalu dekat untuk praktis, untuk politik praktis, saya masih mengelaborasi kemungkinan dimensi-dimensi yang berbeda. Saya masih taren-taren. Ini kan bukan pertanyaan, jadi saya tadi loh Mas, pertanyaannya Mas saja ya. Jadi itu kita elaborasi. Berarti 3 sudah Mas ya. Yang demikian yang serat tadi yang cerita bukan kudeta tadi Mas. Cerita kudeta Majapahit. Ya gini Mas, sejarah itu milik pihak yang menang kan gitu kan. Ini rumus kehidupan. Pengetahuan Anda mengenai Hitler tergantung kepada yang mengalahkan Hitler. Kalau yang menang Hitler, kesadaran Anda mengenai Hitler tidak seperti sekarang, dan kesadaran Anda mengenai sekutu Amerika juga tidak seperti sekarang. Demikian juga Dharma Gandul itu satu versi oposisi terhadap Islam. Jadi ada orang Islam yang menerima Islam sampai hampir jadi orang Arab, itu yang tadi saya bilang ke pesisir. Kemudian ada Brawijaya 5 itu mau potong rambut untuk mengislamkan dirinya, tapi juga tidak lantas berpeci-peci, berserban-serban. Jadi kalau Brawijaya itu gini, Jawa digowo, ya, Arab digarap, Barat diruat. Nah, itu satu strategi sejarah. Jadi Jawanya tetap di bawah. Tapi kalau ada pengaruh Arab harus digarap, ini jangan ditelan sebagai padi, harus ditutu, harus dimasak supaya jadi orang Islam tidak sama dengan orang Arab. Makanya orang Piti rambutnya gondrong, ya toh? Seperti bukan orang Piti yang gitu sampai dipanggil Mbak oleh Mas Ahmad kan? Karena dia tidak mau Arabnya terus dia jadi orang Arab. Bahasa ini banyak orang mau umroh baru sampai Cengkareng jadi Abu Jahal. Ngomong ini. Harap diketahui pakaian Abu Jahal itu persis seperti pakaiannya Rasulullah, tapi lebih mewah dan lebih mahal. Karena beliau kaya raya, Rasulullah itu kaya tapi memilih miskin, uangnya dibagi untuk UKM di Madinah. Kan gitu. Nah, jadi pakaiannya sangat sederhana, meskipun sama-sama serban. Jadi kalau pakai serban itu memang seperti 2 orang. Satu, kalau Anda pakai serban itu Anda mirip Rasulullah, nomor 2 mirip Abu Jahal. Itu beda orangnya. Jadi itu objektif saja saya. Jadi Mas, Dharma Gandul itu juga menurut saya pelajari Dharma Gandul, Gatulojo, Sakti Turuti, dan saya paham kok. Saya paham. Anda tahu sekarang di Banyuwangi sendiri tidak terima sama Mojopahit. Jadi Bandara Banyuwangi namanya Bandara Blimbing Wangi. Sekarang diusulkan Bandara Minak Jinggo.
Dan orang Banyuwangi marah kalau Minak Jinggo dianggap seperti raksasa bersiung. Minak Jinggo itu ganteng, gak karuan. Lebih ganteng dari Kamar Wulan. Dia juga anaknya Mojopahit. Dia putra Mojopahit juga, yang namanya Minak Jinggo. Jadi sejarah itu milik orang menang. Makanya kalau Anda menilai Darmo Gandul sama Jatulojo, ya Anda harus berdiri di tengah. Mana benernya, mana subjektifnya, mana marahnya, mana manggilnya, mana benernya. Sebab yang versi utara, mana mengeluhnya. Versi utara juga tidak semuanya benar, Mas. Maka kita sekarang, Indonesia ini sudahlah. Mungkin Anda ikut parpol monggo, tapi hati Anda harus hati Indonesia. Anda harus objektif Indonesia, kan begitu? Ikut parpol itu karena teknis politik dan demokrasi, tapi hatimu, cara berpikirmu, cara melihat ke depanmu adalah hati dan pikiran Indonesia. Kalau semua partai mau seperti itu, saya kira tidak terlalu ada masalah. Gitu ya Mas ya, cukup ya. Pertanyaan saya tadi, dari keturunan Brawijaya dari Raden Patah itu tidak bisa memimpin negara karena ada semacam kutukan dari Brawijaya. Tapi garis keturunan Brawijaya dari kakek Paman. Oke Mas ya, itu nanti kan itu kan ada. Jadi asal usulnya PDIP, Golkar sama P3 itu kan asal usulnya dari pasca Mojopahit. Jadi Mojopahit yang ikut Demak itu namanya P3. Mojopahit yang ikut Brawijaya ke daerah Ngawi di Gunung Ceto, Gunung Lawu itu namanya Golkar. Ya masuk Islam tapi abangan. Nah yang melawan Islam itu yang daerah selatan Sabdo Palonoyo Genggong itu namanya PDIP. Tapi Allah sebenarnya kasih hidayah. Saya tiap hari ketemu sama bupati di berbagai daerah, dan bupati-bupati yang paling alim, paling santri malah dari PDIP. Yang dulunya preman-preman sekarang jadi bupati malah bagus-bagus. Karena dia kecilnya nakal. Nah kalau yang P3 PKB kecilnya santri, kesel dari santri, begitu jadi bupati terus. Itu kira-kira rekomendasi logiknya. Jadi Mas ini sekali lagi, jadi tiga golongan ini ya. Gunung Merapi pun dulu dikhawatirkan bahwa ini akan ada balas dendam 500 tahun oleh Sabdo Palonoyo Genggong, sehingga akan ada erupsi 30 km dari puncak Merapi pas ke keraton itu 30 km, sehingga keraton akan hancur lebur. Itu yang menyebabkan saya juga naik ke Gunung Merapi untuk menegaskan ini bagaimana urusannya. Tapi kita hitung-hitung Mas, kalau Sabdo Palonoyo Genggong itu 500 tahun dendamnya akan terungkap, satu, itu tahunnya adalah 1978, jadi sudah kelewatan. Nomor dua, sasaran dendam Brawijaya tadi itu bukan Keraton Jogja. Karena Keraton Jogja sejak Mataram, itu sebenarnya terusnya Mojopahit. Yang sempalan adalah Demak sama Pajang. Gitu loh Mas, makanya kalau turunan dan Patah tidak bisa menurut Anda, itu karena yang nerusin Mojopahit itu ya Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati ke bawah. Sebenarnya sampai ke Pangeran Diponegoro. Artinya yang raja sekarang itu sebenarnya agak nempel dikit juga, tapi jangan bilang-bilang. Nah, itu bisa-bisa saja Mas. Itu kan harapan, dan tapi tolong begini, kalau klan ini merasa berhak atas takhta, maka jangan lupa anaknya Brawijaya kelima itu jumlahnya 117. Raden Patah anak ke-13. Terus semua itu bersaudara. Jadi kalau Anda orang sampai asli di mana? Blitar, Ponorogo, Kulon Progo, Kebumen, Wonosobo, Jatinom Klaten, sampai ke Kalimantan, Sumatera, semua itu adalah anak-anaknya Brawijaya yang diangkat oleh Sunan Kalijogo untuk menjadi pemimpin tanah-tanah perdikan di seluruh Nusantara. Itu yang saya sebut bukan kudeta. Karena justru yang diangkat untuk menjadi pemimpin baru adalah putra-putranya Brawijaya semuanya. Jadi bersaudara antara orang Ponorogo, orang Kebumen, orang Wonosobo, orang Magelang, itu semua Gunung Kidul, termasuk Ki Ageng Mangir, termasuk semua itu bersaudara. Dan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo ini ditemani oleh Gajah Mada. Karena Gajah Mada juga menjadi seorang syekh, umurnya hampir 200 tahun. Sunan Kalijogo sendiri umurnya sangat panjang meskipun tidak sepanjang Gajah Mada. Nah, jadi saya optimis saja karena Ki Ageng Selo ini memang punya keistimewaan dan punya amanah yang memang berbeda dengan putra-putra yang lain dari Brawijaya.
Jadi kalau saya setuju dan senang-senang saja. Tapi kalau ngomong kepastian kan kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'zil mulka man tasya wa tu'zil mulka mimman tasya dan seterusnya. Jadi saya senang-senang saja dan saya sendiri kemarin membawakan tembang dari Papali Ki Ageng Selo yang anak sendiri belum tentu hafal itu. Jadi saya sudah membawakan karena kemarin ada kuburan di Serbu di Jogja, yaitu kuburnya Ndoro Purbo. Di Serbu akhirnya saya belain, saya datang ke sana dengan pasukan dan saya wiritan di situ. Saya baca Papalinya Ki Ageng Selo karena almarhum Ndoro Purbo sendiri memang meminta supaya tembang yang dibawakan adalah tembangnya Ki Ageng Selo. Nah, jadi kalau Anda ziarah ke kuburan, Anda harus tanya kepada yang di kuburan, dengan pengennya keluar nembang apa. Santri yang meracak kok bukan sholawatan, kok malah tembang. Loh, saya ini tamu dari almarhum. Almarhum kita tanya, jenengan kesannya nopo lah. Beliau almarhum pengennya ada tembang Ki Ageng Selo. Ini ada hubungannya, gitu loh. Nah, yang kita bahkan tembang Ki Ageng Selo itu, gitu. Kira-kira mas. Jadi saya nggak bisa memastikan. Apapun pengetahuan kita, sematematis apapun, tetap saja innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oke. Kemudian terakhir Mas Eko. Sesi Jenar itu pertanyaan baru. Nanti mau ya tambah dikit apa Mas? Ini saya ditanya Sesi Jenar. Sesi Jenar itu kan saya ini kan mengungkapkan apa? Saya ini kan berperilaku seperti Sesi Jenar di mana-mana. Bahkan pada tingkat yang lebih dasar, lebih parah saya, lebih ngaco saya. Tapi kan orang harus jadi pawang dulu, Mas. Orang harus bisa, kalau Anda tidak ingin tenggelam di laut, Anda harus belajar untuk menyelam 10 menit, 20 menit, 1 jam itu dulu. Jadi saya ini ngomong apa saja, sudah saya perhitungkan sejak dulu kala. Seandainya saya kena betul, saya juga sudah punya solusinya. Itu loh. Jadi kalau Sesi Jenar itu sebenarnya itu fenomenologi yang dikerjakan oleh ini Sunan Kalijogo itu kurang begitu setuju sama kesempitan wali-wali Arab dan Cina. Karena yang Jawa asli cuma Sunan Kalijogo, yang lainnya campur Arab sama Cina. Nah, Arab sama Cina ini kurang lokal berpikirnya, kurang bisa merasakan apa namanya kejawaannya. Nah, Sunan Kalijogo tahu bahwa potensi orang Jawa itu aneh-aneh, maka dia ciptakan Sesi Jenar supaya menjadi pembelajaran jangka panjang, supaya orang punya batas kehati-hatian, gitu loh. Dalam Islam itu dalam sosialisasi agama ada strategi, makanya Anda kalau bisa mengenalnya jangan hanya fikih, mengenalnya usul fikih juga, usuluddin juga. Jadi misalnya kalau ada larangan ini tidak boleh, ini boleh, itu kan kata fikih. VG itu setelah ada strategi baru diputuskan. Gampangnya gini Mas, Anda bawa kelompok anak TK ke pantai Parangtritis. Aslinya di Parangtritis itu ya main-main air kan nggak apa-apa. Cuman bahaya kalau main-main terus lupa-lupa agak masuk-masuk ntar kena balung hilang. Nah ulama-ulama ini daripada repot ngawasi anak-anak terus, mending dipager. Gitu loh Mas, dipager. Nah pager itu namanya VG, dan VG itu yang sampai ke umat. Umatnya nggak tahu pertimbangan di belakang VG, kan gitu. Nah makanya kalau bisa setiap ada berita dari ustadz, berita dari kiai, harus ada perhitungan itu VG. VG tidak sama dengan agama. VG itu terjemahan versi tertentu dari agama. Agamanya itu ketela, VG itu gedok. Nah ada gedok, ada grepe, ada lemet, ada macam-macam. Makanya ada sholat, ada yang tahiyat gini, ada yang at-tahiyat diem kalau saya jual la ilaha illallah baru gini. Terus ada at-tahiyat gini assalamualaikum ngerdek. Ada lagi bertengkar karena gini, sujudnya berapa? 45 derajat atau 55? Ada versi VK yang ini Anas belum tahu kurang mungkin yang politik doang. Jadi ini aja sudah versi Mas. Ada lagi imam, nyon sewu, imam yang lupa handphonenya nggak dimatiin. Jadi kalau sholat kan gini Mas, gitu tangannya. Begitu at-tahiyatulillah gitu ya,
gitu. Ya, mau nggak dijawab gimana? Akhirnya dia ambil handphonenya, diganti tangan kiri mas. Ono meneh mas. Itu malaikat bingung nih. Oke ya mas. Jadi sensitif jenar itu menurut saya juga jangan diserem-seremkan, tidak usah dikutuk, tapi juga tidak usah didramatisir. Itu fenomena biasa, dan itu pun pada tahap-tahap awal dari tasawuf. Karena Sunan Kalijogo tahu bahwa Islam di Indonesia ini akan gagal kalau terlalu mengandalkan fikih, karena fikih itu sama dengan level hukum. Dia harus tahu keadilan, dia harus tahu teosofi, tidak hanya teologi kan gitu. Nah, Sunan Kalijogo mencoba memberi wacana, awas loh ada sesi jenar, supaya kamu juga tetap berpikir rohaninya, supaya kamu tidak nyembah sholat, tidak nyembah puasa, yang kamu sembah adalah Allah. Dan kalau Allah itu kan luar biasa dinamisnya, makanya disebut Allahu Akbar, bukan Allah yang maha besar, salah. Akbar itu dalam bahasa Arab kabir, itu kalau manusia kabir, kalau Allah kabir, kalau Akbar artinya yang maha lebih besar. Jadi selalu dia lebih besar dari yang kita rasakan. Besok lebih besar lagi, besok lebih besar. Maka disebut bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar. Gitu aslinya. Dan itu gaib, yang namanya Akbar itu tiap hari. Kadang panjang, kadang ya,